Halo semuanya, jumpa lagi dalam kita berjumpa dalam video yang berbeda karena kali ini bukan untuk channel Kang Wawan, namun kali ini channel yang berbeda di mana saya akan mengupas banyak hal tentang apa saja tapi di luar otomotif. Kalau yang otomotif masuknya ke channel Kang Wawan. Channel ini berjudul begini ceritanya. Kita sekarang lagi berada di Waduk Sermo. Teman-teman bisa lihat di sepanjang mata memandang hijau, hawanya sejuk dan oksigennya banyak. Jadi teman-teman yang berada di Jogja, kalau Anda punya waktu luang ataupun teman-teman yang dari luar kota Jogja yang mau berkunjung ke Jogja, pastikan Anda mengunjungi Waduk Sermo supaya Anda bisa menikmati kesejukannya, pemandangannya dan oksigennya yang luar biasa segar. Banyak sekali di sini, padat oksigennya. Waduk Sermo ini berada di perbukitan Menoreh. Waduk ini dibangun pada era pemerintahan Soeharto dan dipergunakan untuk pengairan juga untuk perusahaan daerah air minum. Saya tidak akan banyak membahas tentang wisata Waduk Sermo, tapi nanti teman-teman bisa melihat, saya nanti akan sertakan video-video footage-nya agar teman-teman bisa menikmati suasana Waduk Sermo. Namun jangan tinggalkan dulu video ini, jangan skip dulu karena saya akan berbicara tentang satu tema, yaitu rasa takut. Ini pemandangan waduk dari view-nya dari kantor PDAM ya. Kantor PDAM-nya ada di sana. Nah, ke sana waduknya. Jadi gini teman-teman. Lebih tepatnya saya ingin berbicara di video ini tentang mengelola rasa takut. Begini ceritanya. Teman-teman, kalau rasa takut itu memang wajar dialami oleh manusia. Secara default manusia itu takut, ada 3 ketakutan manusia secara default ya. Yang pertama takut terhadap ketinggian, yang kedua takut terhadap kegelapan ya. Lalu satu lagi takut terhadap suara yang keras, yang tiba-tiba ya, seperti suara bom meledak atau suara gemuruh yang tiba-tiba atau apalah, pokoknya suara keras itu yang secara default manusia takut. Jadi ketinggian, kegelapan dan suara yang keras. Nah, kegelapan itu, kalau ketinggian jelas ya teman-teman, banyak orang yang takut naik pesawat ya. Lalu kalau misalkan suara keras. Oke, suara keras itu kita bisa tahu kalau anak kecil dengar suara guntur menggelegar pasti takut ya. Tapi itu semua dalam artian rasa takut yang masih bisa dikelola secara mudah ya. Nah, rasa takut yang pengelolaannya agak sedikit susah adalah rasa takut karena gelap. Gelap itu berarti juga kita tidak tahu apa-apa. Nah, kegelapan itu bisa kegelapan memang secara fisiknya gelap ataupun kegelapan secara mental. Dalam artian begini, masa depan itu kan gelap ya, kita nggak ada yang tahu. Mungkin besok aja kita nggak tahu. Nah, atau kalau kita hubungkan dengan sesuatu yang lebih spesifik lagi, bahwa rezeki pun nggak ada yang tahu ya. Bisa jadi besok kita nggak dapat uang, katakanlah begitu ya. Kalau bagi pekerja-pekerja yang memang dibayar bulanan, it's okay, masih ada satu harapan untuk gaji bulanan. Namun bagi seperti saya yang memang tidak mengandalkan gaji bulanan ya, para wirausahawan, itu kalau biaya itu sudah jelas ya, sudah pasti terjadi setiap bulannya. Kita bisa memastikan biaya itu ada. Tapi kalau pendapatan kita tidak bisa memastikan, alias gelap itu tadi.
Ya, ya kan? Nah, saya ingin membahas tentang kegelapan yang dari sisi ini, kegelapan, kekhawatiran untuk tidak mendapatkan pendapatan, begitu ya. Namun gini, saya punya tips yang cukup ampuh untuk diri saya sendiri bahwa kalau seseorang itu khawatir, atau jika kekhawatiran kita itu terjadi, kita tidak akan pernah ada sampai saat ini. Kita sudah punah dari dulu, karena dulu pun kita pernah merasa khawatir tentang saat ini. Ternyata saat ini baik-baik saja. Jadi kita jangan lihat ke depan. Kalau kita lihat ke depan tuh gelap. Kita lihatnya ke belakang, refleksikan dari belakang sampai sekarang. Artinya pada saat lalu kita juga pasti sering merasakan kekurangan, sering merasakan kekhawatiran akan sesuatu, akan pendapatan. Oh, jangan-jangan kita nggak bisa bayar nih. Oh, jangan-jangan kita nggak bisa makan nih. Oh, jangan-jangan kita nggak bisa bayar angsuran nih. Tapi ternyata semua itu lewat. Dan sampai sekarang kita fine-fine saja. Itu tips dari saya untuk mengelola rasa takut akan sesuatu yang belum terjadi. Oke? Begitu saja, saya dari Waduk Sermo. Kalau penutupnya di channel yang satunya, teman-teman pasti sudah tahu ya. Tapi kalau penutupnya di sini, gimana ya caranya? Gimana? Ada usul kameramen untuk nutup? Oke, gitu aja deh. Sampai ketemu di cerita selanjutnya, ya.